bertahan lama sampai dengan lebih dari 2 tahun. Lebih dari 2 tahun. Dan dokter menggunakan produk ini memiliki multifungsi. Bisa digunakan di berbagai indikasi seperti di wajah, kemudian di leher, di punggung tangan, dan dokter bisa gunakan ini dengan berbagai fungsi. Fungsinya yaitu menambah volume atau juga memberikan manfaat skin rejuvenation. Kemudian rekonstitusinya mudah dan cepat, cukup dilarutkan dengan eh, sterile water for injection. Kemudian eh, bisa dikombin dengan lidokain juga. Jadi dokter tidak perlu menyediakan dosis misalnya seperti produk lain, dokter harus menyediakan dosis 50 miligram untuk skin rejuvenation, dokter juga harus beli yang 200 miligram untuk volume. Tidak perlu seperti itu karena cukup dengan satu vial dokter bisa gunakan eh, berbagai dengan dokter bisa gunakan satu vial untuk skin rejuvenation atau untuk volume. Nah, kalau kita bandingkan dengan produk yang belum lama di launch yaitu Sculptra dari Galderma, produk ini memiliki struktur atau memiliki komponen yang identik dan sama persis, yaitu terdiri dari polylactic acid, kemudian CMC, karboksimetilselulosa yang berfungsi sebagai penambah volume secara instan. Kemudian ditambahkan juga sedikit mannitol. Jadi secara keseluruhan polylactic acidnya sama persis dengan Sculptra. Kemudian kalau kita lihat sebetulnya tidak ada perbedaan dengan Sculptra atau kolagen stimulator dari Galderma. Itu juga sama memiliki ketahanan 2 tahun. Jadi studi ini dilakukan pada 109 pasien di mana setengah dari pasien disuntikan Pledjuv, kemudian setengah pasien disuntikan Sculptra. Maka ketika dievaluasi pada minggu ke-8, ke-16, ke-24, sampai ke-36, ternyata tidak ada perbedaan sama sekali pada hasil yang diharapkan. Skor guys yang diharapkan juga sama dengan yang disuntikan oleh Sculptra. Nah, produk ini eh, berbentuk granul, granul halus yang berupa bubuk terdiri dari mikrosfer partikel sehingga mudah dilarutkan dengan menggunakan sterile water for injeksi. Kemudian kalau kita bandingkan lebih lanjut skala perbaikan dari skor 2 sampai menjadi skor 1 setelah 4 minggu dibandingkan dengan produk sejenis itu memiliki tingkat inflamasi yang rendah dan setara dengan produk Sculptra. Nah, ini eh, studinya diamati sampai 48 minggu. 48 minggu. Sampai dengan 12 bulan ya, 48 minggu. Sementara indikasinya bisa digunakan pada berbagai area seperti wajah, seluruh wajah, kecuali bibir, eh, kemudian leher, dada bagian atas, bokong. Namun untuk bokong tentu butuh cukup banyak vial yang digunakan. Paha mengatasi selulit, kemudian lengan atas dan punggung tangan. Jadi cukup luas indikasinya, ada berbagai macam indikasi, tapi malam hari ini saya akan fokus hanya untuk upper face saja. Yang perlu diingat hanya area ini saja. Sebetulnya kelopak mata bagian atas itu mutlak kontraindikasi. Demikian pula bibir. Tetapi untuk bagian bawah mata itu kontraindikasi relatif tergantung dari skill dokter yang menyuntikkan. Jadi kalau umpama dokter sudah terbiasa menggunakan kolagen stimulator, silakan gunakan dengan pengenceran
yang sangat encer untuk bawah mata, tapi kontraindikasi mutlak untuk eh, kelopak mata bagian atas dan bibir. Karena area bibir merupakan area yang hiperdinamis, baik itu di bibir dan di mata karena ada orbicularis oculi dan orbicularis oris. Resiko terjadinya pembentukan nodul sangat tinggi apabila digunakan pada area yang hiperdinamis seperti kedua otot tersebut. Bagaimana mekanisme kerjanya? Mekanisme kerjanya pelejuh memberikan efek hasil langsung terlihat, tentu, tetapi karena pelarutnya hanya berupa eh, aqua pro injeksi, perlu diingat bahwa dalam 1 minggu sampai 2 minggu setelah injeksi, karena airnya diserap kembali, diresorpsi, maka eh, plejuv dalam waktu 1-2 minggu akan kembali ke bentuk normal. Tetapi ini yang perlu diingatkan dan perlu dijelaskan ke pasien, karena sifatnya merangsang kolagen natural, hasilnya baru terlihat setelah 6 minggu paling cepat, bahkan sampai 3 bulan. Jadi biasanya saya akan meminta pasien observasi sampai 3 bulan sebelum saya menyuntikkan dosis yang kedua pada bulan ketiga. Karena sebelum bulan ketiga biasanya kolagen belum terstimulasi secara maksimal. Bulan ke-6 baru mulai kelihatan, tapi bulan ketiga, bulan keempat biasanya sudah mulai hasil maksimal sudah mulai nampak. Panduan dan cara pakai. Nomor pertama adalah silakan simpan plejuv yang belum dilarutkan itu pada suhu ruang. Eh, Hindari penyimpanan di freezer. Jadi bila belum digunakan, harap digunakan di suhu ruang saja. Boleh di kulkas tetapi tidak di freezer. Hindari paparan sinar matahari langsung karena akan merusak serbuk dari polylactic acid yang belum dilarutkan. Kemudian jaga agar tetap kering seperti saya sampaikan bahwa bentuknya adalah serbuk, bentuknya adalah serbuk dan perlu dilarutkan terlebih dahulu dengan eh, aqua pro injeksi atau sterile water for injection. Nah, ini saya akan tunjukkan video cara rekonstitusinya. Jadi yang pelarutnya saya sarankan adalah sterile water for injeksi atau aqua pro injection menggunakan sweat. Kemudian dikocok terlebih dahulu. Ini saya tunjukkan cara pakainya. Nah, ini ada beberapa yang harus disiapkan. Wedge-nya. Sterile water for injeksi. Untuk mempercepat, biasanya kita tuang. Kemudian masukkan dalam sweat. Ambil 3 cc untuk lumpur. Kemudian ambil two way untuk mengocok. Setelah disiapkan two way, maka kita campur sterile water for injeksi itu 3 cc. Campurkan dengan serbuknya. Biasanya setelah dicampurkan kita simpan selama 25 menit sampai 30 menit sebelum
pemakaian sampai homogen. Kemudian saat kita akan gunakan itu silakan dicampur dengan lidocaine 1 cc. Jadi biasanya untuk rejuvenation, sorry, untuk volume kita gunakan 4 cc, terdiri dari 3 cc sterile water plus 1 cc lidocaine. Sementara untuk sementara untuk volume saya Nah, ini saya lanjutkan. Sementara untuk skin rejuvenation, biasanya kita gunakan pengenceran 8 cc, terdiri dari 7 cc sterile water for injection, pro injection, dan 1 cc lidocaine. Eh, Pasca tindakan biasanya dalam 1-2 hari akan bengkak ringan, berbeda dengan kolagen stimulator yang solid, seperti misalnya PCL. Itu PCL menyebabkan bengkak yang lebih hebat. Demikian pula seperti CAHA, kalsium hidroksiapatit, karena solid umumnya menyebabkan pembengkakan yang lebih hebat dibandingkan polylactic acid. Umumnya polylactic acid ini dalam 1-2 hari saja. Tapi selalu diingatkan 24 jam terutama setelah penyuntikan untuk tidak make up terutama bedak supaya tidak terjadi timbulnya jerawat. Berenang atau sauna kontraindikasi relatif sebetulnya. Yang penting tidak bekerja berat. Sebetulnya saya nggak terlalu masalah dengan berenang. Sauna juga nggak terlalu parah. Toh kita nggak panas-panas banget. Nah, hasil akan terlihat setelah 8 minggu paling cepat setelah penyuntikan. Jadi kadang-kadang di klinik suka ada istri, ibu-ibu yang datang ke klinik. Kemudian mereka bilang, dok saya nggak mau kelihatan suami saya kalau habis dia di treatment. Jadi kalau ada permintaan seperti itu, saya biasanya tidak suntikan hyaluronic acid, tapi saya suntikan eh, polylactic acid. Nah, ini berapa kali penyuntikan sangat tergantung dari usia pasien untuk merangsang kolagen. Perlu diingat bahwa kolagen stimulator ini produk yang merangsang sendiri kolagen di bawah kulit dan tergantung kemampuan produksi dari kolagennya. Biasanya umur 30-an itu cukup 1 kali suntik, umur 40 perlu 2 kali suntik, jadi setelah selang 3 bulan. Tapi umur usia 50 mungkin bisa perlu sampai 3 kali penyuntikan dengan jeda 3 bulan. Sekarang saya akan fokus di teknik penyuntikan untuk upper face. Nah, jadi kalau kita lihat bentuk dahi, yang pertama adalah dahi. Depresi pada area dahi umumnya tidak disukai, terutama pada wanita. Kita mengharapkan bentuk dahi yang halus dan cembung. Ini berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki tidak suka kalau bentuknya cembung, kayak ikan lohan. Pria lebih suka tampilan dahi yang lurus dan tegas. Karena itu, jangan sekali-kali bikin kontur yang bulat pada laki-laki. Kalau kita lihat perhatikan anatomi, ada pembuluh darah yang penting yaitu superficial temporal artery di lateral, kemudian ada di tengah supraorbital dan supratrochlear. Pembuluh darah ini berada di lapisan superficial yaitu di subkutan, sehingga untuk menghindari pembuluh darah supraorbital dan supratrochlear ini penyuntikan harus dilakukan dalam yaitu di atas tulang yaitu supraperiosteum. Nah, jadi untuk area penyuntikan dahi tentu kita pilih area yang cekung. Biasanya area cekung di dahi itu mulai tampak setelah pasien berumur 30 tahun ke atas. Teknik penyuntikan adalah menggunakan kanula. Saya anjurkan untuk menggunakan kanula. Untuk volume tadi saya sudah sampaikan gunakan 4 cc yaitu 3 cc eh, Aqua Pro injeksi plus 1 cc lidocaine.
Entry point dari lateral, kemudian bila perlu, kalau bagian tengahnya cekung, kita buat satu entry point tambahan dari medial. Nah, jadi area ini yang biasanya cekung, area inilah yang perlu disuntik. Jadi kalau kita bicara mengenai upper face, terutama dahi, kita gunakan kanula. Biasanya yang saya gunakan kanula yang lebih besar yaitu 23G. Kenapa 23G? Karena kanula makin besar, makin aman, relatif tidak merobek pembuluh darah. Kadang-kadang kalau kanula kecil seperti 25 atau 27G, eh, runcing, tajam. Kadang-kadang mudah merobek pembuluh darah. Nah, ini kedalaman yang penting diingat adalah penyuntikan dahi harus dilakukan sedalam mungkin di atas tulang untuk menghindari robekan dari pembuluh darah yang lokasinya ada di subkutan atau di dermis, terutama supratroklear dan supraorbital. Berapa banyak volume yang digunakan tergantung cekungan sebetulnya. Tergantung cekungan. Umumnya sekitar 2 cc, 3 cc, bahkan maksimal 4 cc tergantung cekungan dari dahi. Tergantung kebutuhan pasien. Perlu diingat tadi kalau perempuan lebih membutuhkan dahi yang bulat. Sementara kalau laki-laki membutuhkan dahi yang lurus dan tegas. Jadi tergantung jenis kelamin, tergantung dalamnya cekungan. Saya kasih tunjuk teknik penyuntikannya. Ini untuk penyuntikan dahi. Kita lakukan marking terlebih dahulu untuk menandai. Sorry, kepencet. Kita lakukan dulu terlebih dahulu marking untuk menandai area-area yang cekung. Daerah tersebut dijadikan target untuk pengisian polylactic acid. Kita gunakan kanula 25 atau 23G. Kemudian kita suntikan dengan spuit 1 mili. Tekniknya menggunakan panning retrograde. Pastikan kedalamannya supraperiosteal. Dokter bisa lihat kalau supraperiosteal, kanulanya sama sekali tidak kelihatan di bawah kulit. Ulangi bagian yang sama. Nah, itu cukup dalam di atas tulang. Bayangan kanulanya tidak kelihatan karena di atas tulang. Jadi dalam sekali. Lakukan massage setelah itu untuk meratakan hasil. Ya, jadi teknik penyuntikannya mudah sebetulnya. Jadi ini hasil before after. Ini hasil eh, set- before sebelum suntikan dan after 3 bulan setelah penyuntikan. Kita lihat setelah 3 bulan tadinya ada indentasi atau cekungan di dahi, itu hasilnya bisa lebih bulat. Saya tidak terlalu suka dahi perempuan di Asia atau di Indonesia yang eh, bulat seperti ikan lohan. Kalau di Korea tuh mereka suka sekali bulat seperti ikan lohan. Saya lebih suka datar, rata, tidak terlalu berlebihan. Yang penting tidak ada cekungan seperti sebelumnya. Nah, yang kedua adalah mengenai pelipis. Bentuk pelipis pada wanita tentu konturnya halus dari dahi sampai ujung alis merupakan satu kesatuan, tidak ada cekungan. Sedangkan pada laki-laki konturnya harus tegas dan bersudut seperti ini. Jadi tergantung jenis kelamin dan tergantung dalamnya cekungan. Perlu diingat ada beberapa pembuluh darah yang penting. Yang paling besar adalah superficial temporal artery ini. Jadi area yang aman sebetulnya sangat sempit di atas tulang zigomatik dan 2 senti kurang lebih ke atas dari zigomatik, eh, tulang zigomatik, dan 2 senti maksimal dari lateral orbital rim. Area ini yang aman.
Tetapi sebetulnya kalau dokter gunakan kanula relatif cukup aman, asal layernya tepat. Nah, kalau umpama untuk teknik penyuntikan, kita ketahui bahwa di temporal itu ada beberapa lapisan, ada beberapa fascia. Jadi di bawah subkutan ada tempoparietal fascia atau superficial temporal fascia dan eh, middle temporal fascia. Kalau filler hyaluronic acid biasanya saya tempatkan di intrafascia di antara kedua fascia. Tetapi untuk polylactic acid atau kolagen stimulator saya bisa gunakan penempatan baik di subkutan maupun di intrafascia. Cukup aman. Jadi kita pilih yang paling cekung. Treatment goalnya adalah mengisi cekungan. Jadi kalau untuk area pelipis gunakan juga kanula yang 23G. Saya lebih suka 23G atau 25 boleh. Nah, ini teknik penyuntikan kedalamannya dokter boleh pilih dua. Kalau hyaluronic acid saya biasanya di intrafascia, lebih dalam daripada subkutan. Tapi untuk kolagen stimulator dokter mau menyuntikkan subkutan juga nggak apa-apa karena encer. Nah, rata-rata untuk satu sisi biasanya butuh 2 mili untuk satu sisi. Jadi kadang-kadang untuk dua sisi saya butuh 4 mili, tergantung dalamnya cekungan. Kita lihat teknik penyuntikannya untuk pelipis. Pelipis atau temporal, batas dari orbital rim, kemudian zygomatic arch, dan temple crest. Itu batas-batasnya. Kemudian kita suntikan entry point di luar dari temple crest sedikit, larutkan. Setelah dilarutkan, biasanya kita gunakan 4 cc untuk volume. Setelah itu masas untuk meratakan. Lakukan di sisi sebelahnya, sama. Gunakan 4 cc juga kalau untuk volume, 8 cc untuk skin rejuvenation. Rekomendasinya dua itu, 4 cc dan 8 cc. Tergantung tujuan dokter. 4 cc untuk volume, 8 cc untuk skin rejuvenation. Kemudian ratakan hasil, selesai. Simple dan relatif aman karena penyuntikannya menggunakan kanula. Jadi kalau dokter lihat ini before, kemudian afternya kelihatan bahwa cekungannya hilang. Kontraindikasi tidak boleh ada peradangan atau infeksi aktif di tempat penyuntikan, alergi terhadap salah satu bahan. Justru yang cukup sering adalah alergi terhadap lidokain. 1 banding 1.000 orang alergi terhadap lidokain, sementara jarang sekali orang yang alergi terhadap polylactic acid. Kemudian wanita hamil menyusui kita tidak sarankan. Hindari penyuntikan tadi di kelopak mata bagian atas dan bibir. Saya menyuntikkan polylactic acid atau Playjuf ini pada bawah mata dengan penyuntikan dengan pengenceran 10 sampai 12 biasanya. Kalau volume tadi pengenceran 4, skin rejuve pengenceran 8. Jadi dokter bisa pilih pengenceran 8 sampai 12. Kalau ada riwayat dengan kecenderungan keloid juga hati-hati, tapi biasanya saya nggak terlalu pusing karena sifatnya merangsang kolagen dalam jangka waktu cukup panjang. Ini ada hasil setelah penyuntikan upper face, indentasinya hilang di dahi, kemudian bagian temporal juga lebih terisi. Ini ada beberapa contoh lain untuk temple. Templenya kelihatan sekali kosong dan setelah penyuntikan lebih terisi terutama dari lateral. Demikian pula ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat buat dokter sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Dokter Hardi. Baik, terima kasih Dr. Jonathan untuk presentasinya yang sangat memberikan banyak informasi untuk kita semua, terutama untuk penyuntikan kolagen stimulator, terutama PLLA.
di mana PLLA ini memang disuntikan untuk menstimulasi kolagen pada area-area tertentu dan eh, hasilnya akan terlihat secara bertahap dalam waktu 6 sampai 8 minggu. Dan untuk PLLA sendiri sebenarnya bahan yang sangat aman sudah digunakan berpuluh-puluh tahun di dunia medis terutama dan bersifat biodegradable dan biocompatible. Nah, untuk dokter-dokter sekalian, kita masuk di sesi Q&A. Bagi dokter yang punya pertanyaan, boleh langsung diketikkan pertanyaannya pada kolom chat. Dan sekarang saya akan mulai membacakan pertanyaannya, Dok. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Dok, eh, apakah boleh eh, Playjuf ini atau PLLA dikombinasikan dengan treatment lain seperti HA atau Botox? Mungkin maksudnya pada area yang berbeda atau yang sama begitu, Dok? Oke. Pada area yang sama, saya tidak menyarankan untuk mencampurnya dengan HA misalnya, ya, pada satu SPED. Biasanya saya pada area yang sama melakukan penyuntikan dua ingredient atau dua komposisi yang berbeda, tergantung dari tujuan. Kalau tujuannya adalah volume, saya akan gunakan hyaluronic acid dulu di bagian dalam, di deep atau di subkutan atau di bagian dalam itu untuk mengangkat terlebih dahulu. Kemudian di superficial subkutan saya baru suntikan Playjuf. Tapi kalau dokter mau combine dengan HA untuk fungsi skin booster, biasanya saya suntikan dulu Playjuf di subkutan, kemudian saya baru lanjutkan dengan penyuntikan skin booster di bagian yang lebih superficial. Karena tidak ada studi klinis yang mencampurkan polylactic acid maupun PDLLA, polylactic acid dengan hyaluronic acid pada satu SPED sebetulnya. Ada beberapa studi yang mencampurkan misalnya seperti kalsium hidroksiapatit dengan HA. Saya setuju. Karena memang studi klinisnya sudah lengkap dan banyak teruji, jadi saya menghindari untuk mencampur polylactic acid dengan hyaluronic acid pada satu SPED. Untuk area Baik, berbeda tentunya tidak ada masalah. Kalau untuk area yang berbeda, dokter bisa gunakan kombinasi Playjuf dengan Botox misalnya. Tentu suntikan dulu Playjuf terlebih dahulu di subkutan, kemudian dokter lanjutkan dengan Botox di dermis, permukaan yang lebih superficial, atau di otot tentunya kalau Botox. Tergantung, kalau mikrobotox dokter tentu suntikan lebih superficial. baik. Terima kasih, Dok. Jadi amannya kita menyuntikannya dengan layer yang berbeda ya, Dok, Ya, apabila memang pada satu area treatment yang sama. betul. Baik, pertanyaan berikutnya, Dok. Untuk dilusi pleju, apakah hanya bisa dengan aquabides atau bisa menggunakan NaCl? Dan yang lebih efektif yang mana, Dok? Apakah ada perbedaan efikasi antara keduanya kalau dipakai? Sebetulnya tidak ada masalah bila kita menggunakan NaCl, tetapi hambatannya adalah NaCl itu mengandung elektrolit, sorry, Na plus dan Cl min. Elektrolit ini mengganggu proses dilusi supaya lebih homogen. Jadi kadang-kadang ketika dilarutkan dengan NaCl, lebih sulit menjadi homogen dibandingkan sterile water atau aqua pro injeksi. Kenapa kita harus cukup homogen? Karena dilusi harus homogen untuk mencegah terjadinya nodul. Nodul seringkali terjadi akibat dilusi yang kurang homogen. Karena itu perlu waktu yang cukup untuk membuat dilusi dan pastikan bahwa dilusi yang diciptakan adalah benar-benar homogen. Baik. Berikutnya, Dok, untuk pertanyaannya, apakah ada kontraindikasi untuk pasien CA dengan status tertentu? Pasien CA tentu yang tidak terkontrol, saya menghindari karena kolagen stimulator apapun membutuhkan perangsangan imun pada tubuh. Kita ketahui penyakit-penyakit tertentu seperti kanker, kemudian autoimun, tentunya mempengaruhi proses perangsangan kolagen.
Jadi saran saya untuk autoimun yang tidak terkontrol, cancer yang belum terkontrol, saya sarankan terapi dulu autoimun maupun penyakit kankernya sampai terkontrol sehingga perangsangan kolagennya lebih maksimal. Baik. Pertanyaan berikutnya, Dok. Apabila menyuntikkan Playjuf terlalu banyak, apakah ada penghancurnya seperti pada HA? Ya, kolagen stimulator berbeda dengan hyaluronic acid. Kalau hyaluronic acid ada pengencernya yaitu hyaluronidase. Jadi kalau kita menyuntikkan terlalu banyak, tentu hyaluronidase kita bisa gunakan untuk menghancurkan hyaluronic acid. Tetapi berbeda dengan kolagen stimulator, karena kolagen stimulator apapun bentuknya seperti isinya seperti polylactic acid, kalsium hidroksiapatit, polikaprolakton PCL itu tidak ada penghancurnya. Jadi dokter harus gunakan pengenceran yang tepat. Tadi saya sampaikan pengenceran yang tepat untuk volumizing atau mengisi volume itu dengan 4 cc. Sementara untuk skin rejuvenation dokter bisa gunakan 8 sampai 10 cc. Baik. Pertanyaan berikutnya, apabila sudah dilarutkan, tahan berapa lama, Dok, untuk disimpan? Petunjuk dari pabrik setelah dilarutkan biasanya kita sarankan tidak lebih dari 3 hari. Kalau dokter simpan sampai 5 hari sebetulnya nggak masalah. Yang penting simpan di kulkas suhu 2 sampai 8 setelah didilusi. Kenapa? Saya tahu beberapa dokter, beberapa klinik menjualnya dalam bentuk eceran supaya lebih murah. Karena harganya lumayan cukup mahal. Beberapa klinik menjual satu vial itu sekitar 7, 8, 9 juta per vial. Tetapi banyak klinik yang menjual untuk skin rejuvenation, misalnya 8 cc pengencerannya. Itu klinik-klinik menjual dengan eceran, misalnya satu pasien pakai 2 cc, jadi bisa digunakan untuk 4 cc. Jangan disimpan terlalu lama, lebih dari seminggu. Kenapa? Karena polylactic acid ini merupakan media yang baik untuk pertumbuhan bakteri. Polylactic acid, asam laktat adalah media yang sangat baik untuk pertumbuhan bakteri. Saya tidak sarankan menyimpan lebih dari 1 minggu. Karena itu kalau mau di-share dengan beberapa pasien, gunakan atau kumpulkan maksimal 3 hari sampai 5 hari. Baik. Jadi rekomendasi maksimal 3 hari, kalaupun lebih hanya sampai 5 hari ya, Dok. Baik. Pertanyaan berikutnya, Dok. Selamat malam, Dok. PLLA apakah juga bisa digunakan untuk garis keriput, misalkan pada dahi? Kalau bisa, cara penyuntikannya bagaimana? Biasanya kalau tidak terlalu dalam bisa digunakan untuk kerutan di dahi. Tapi kalau sudah terlalu dalam, kerutannya biasanya saya awali terlebih dahulu dengan botox 2 minggu sebelumnya. Saya suntikan botox terlebih dahulu, kemudian 2 minggu setelah botox paling cepat itu baru kita lanjutkan dengan kolagen stimulator untuk setelah tunggu 2 minggu setelah kerutannya hilang, baru kita lanjutkan dengan kolagen stimulator. Baik, jadi dikombinasi dengan modalitas yang lain ya, Dok. Baik, berikutnya untuk under eye kalau mau dikerjakan di lapisan apa ya, Dok? Dengan dilusi 8 atau 4? Untuk dilusi 8 saya cukup aman. Biasanya untuk dilusi 8 sampai 12 tergantung dalaman cekungan. Kalau cekungan di bawah mata cukup dalam, saya biasa gunakan 8, pengenceran 8. Kalau tidak terlalu dalam, pasiennya masih muda, saya gunakan pengenceran 12. Biasanya saya suntikan di bawah kulit saja. Tidak perlu terlalu dalam. Berbeda sama filler. Kalau filler kita suntikan eh, supraperiosteal. Karena kolagen simulator ini tidak akan menyebabkan jendol. Berbeda dengan kolagen stimulator yang solid seperti PCL atau CAHA. Jadi Playjuf atau PLLA ini relatif cukup aman untuk bawah mata dengan pengenceran 8 sampai 12.
Oke, baik. Jadi pengencerannya disesuaikan dan tentu saja tergantung juga dari teknik yang dokter pakai pada saat penyuntikan ya, Dok. Kemudian yang berikutnya dok, ini ada dokter yang pengalaman pada saat mendilusi dengan Aquabides 5 cc, didiamkan 30 menit, kemudian dikocok juga 30 menit, eh, susah homogen dok. Jadi waktu diambil dengan syringe, banyak endapan yang tertinggal itu bagaimana dok? Betul. Jadi saya ada beberapa teknik untuk membuat dilusi yang lebih homogen. Pertama, kalau pasiennya sudah pasti atau kadang-kadang ada beberapa klinik yang minta bayar di muka, eh, saya lebih aman dilusi 1 sampai 2 hari sebelumnya. Karena 1 sampai 2 hari sebelum penyuntikan itu cukup didiamkan, tidak perlu dikocok, tidak perlu two way, itu akan homogen dengan sendirinya kalau pasien sudah pasti datang. Nah, yang sering kali terjadi ketika kita habis konsultasi, kita pasien confirm, kita lakukan anestesi. Nah, dalam waktu yang anestesi 30 sampai 45 menit tersebut, kita biasanya gunakan two way seperti tadi di video. Saya gunakan two way, saya tuang bubuk dari Playjuf ini ke dalam spet. Kemudian bubuknya saya campur dengan 3 mili eh, Aquabides. Kemudian saya campur dengan 1 cc lidocaine untuk volumizing. Tapi kalau dokter mau fungsinya untuk skin rejuvenation sampai 8 cc tadi saya bilang. Biasanya saya gunakan two way dan kalau gunakan two way dengan waktu cuma 30-45 menit itu umumnya homogen. Baik, jadi mungkin bisa dicoba berikutnya dengan memakai teknik two way ya dok untuk Ya, mendilusi. ada beberapa yang juga menyarankan dengan vortex, tapi agak ribet menurut saya vortex itu mesti dikocok cukup lama. Yang paling simple menggunakan two way atau three way, campur dengan Aquabides, tunggu 30 menit, setelah itu tinggal dikocok di two way, tambahkan 1 cc lidocaine, udah siap pakai. Simple. Baik. Pertanyaan berikutnya, Dok. Selamat malam, Dok. Untuk pengenceran 8 sampai 10 cc, apakah ada teknik tertentu? Ini maksudnya mungkin teknik penyuntikan ya, Dok ya? Eh, Pengenceran sama seperti yang tadi di video. Jadi kalau dokter mau bikin 8 cc, terdiri dari 7 cc sterile water for injeksi atau aqua pro injeksi 7 cc, kemudian tambahkan 1 cc lidocaine. Demikian pula untuk 10 cc. Dokter bisa gunakan 9 cc aqua pro injeksi, 1 cc lidocaine. Dokter suntikan secara umum di subkutan, kecuali di dahi. Dahi selalu harus di supraperiosteum atau di atas tulang. Baik penyuntikan filler, HA, maupun penyuntikan kolagen stimulator, dahi harus di supraperiosteum. Area lain semua umumnya di subkutan. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya, Dok. Bisa bertahan berapa lama PLLA setelah pengenceran agar hasil maksimal tetap tercapai saat diaplikasikan? Ini berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya sepertinya, Tadi Dok. udah dijawab, jadi Iya. kita sarankan hanya maksimal 3 hari, maksimal sampai 5 hari harus dipakai habis karena polylactic acid atau asam laktat merupakan media yang baik untuk pertumbuhan bakteri. Jadi saran saya habiskan dalam waktu tidak lebih dari 5 hari. Jadi tidak lebih dari 5 hari karena berhubungan dengan efek efek samping yang mungkin kita tidak inginkan kalau kita simpan terlalu lama. Baik, untuk pertanyaan lain masih ditunggu ya dok. Sementara menunggu pertanyaan yang lain, saya sekedar memberikan informasi untuk dokter-dokter yang terutama berdomisili di Medan. Kita mengadakan workshop Playjuf di hari Rabu tanggal 3 Juni dan juga di hari Kamis tanggal 4 Juni di Medan. Jadi bagi dokter-dokter yang berdomisili di Medan, apabila berminat untuk ikut workshop, bisa menghubungi PS area Medan yang ada 2 orang yang bernama Iqbal dan juga Saleh. Dan juga untuk yang
dokter yang berdomisili di Jakarta, kita juga mengadakan workshop dok pada hari Senin tanggal 15 Juni yang bertempat di Berno Aesthetic Training Center yang ada di Jalan Suryo Pranoto Harmoni. Eh, untuk dokter-dokter di area Jabodetabek yang mungkin berminat untuk ikut workshop bisa menghubungi PS area di area dokter. Dan juga di hari Selasa tanggal 9 Juni kita juga mengadakan webinar kembali. Dan webinar di tanggal 9 Juni ini webinar tentang eh, mesin, yaitu namanya Epilight yang berbasis DPL. Dan pembicaranya langsung kita datangkan dari prinsipal yaitu dari China. Eh, dan nanti akan dipandu oleh saya sendiri, Dr. Hardi. Bagi dokter-dokter yang berminat untuk ikut dengan webinar untuk multifunctional DPL ini, bisa mendaftar melalui PSPS di area dokter. Baik, oke, ada satu pertanyaan lagi dok. Setelah diencerkan dengan Aqua Pro Injection, apa boleh lagi dikoktel dengan skin booster begitu dok? Ini sama dengan pertanyaan sebelumnya dok. Betul. Jadi untuk penggunaan kombinasi dengan modalitas lain, saya tidak anjurkan dicampur koktail dalam satu spread, tapi saya sarankan disuntikan pada dua layer yang berbeda. Jadi misalnya bila dokter mau menyuntikkan skin booster, suntikan terlebih dahulu Playjuf atau kolagen stimulator di layer subkutan. Kemudian setelah selesai, dokter bisa suntikan skin booster lain yang lebih superficial. Baik, jadi tetap prinsipnya berbeda layer ya dok. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk pasien usia 30 tahunan, jika tujuannya untuk skin rejuve pengenceran 8 cc, sebaiknya agar mendapat hasil maksimal dilakukan berapa kali dok dengan jeda interval berapa lama? Tergantung usia seperti saya sampaikan. Jadi biasanya untuk usia 30-an, 30 ke atas itu cukup satu kali. Usia 40 itu biasanya kita minta pengulangan satu kali di bulan ketiga. Untuk usia 50 tahun ke atas, di mana perangsangan kolagennya udah mulai berkurang, biasanya saya anjurkan pengulangannya dua kali dengan jeda waktu masing-masing 3 bulan. Baik, jadi bisa dilihat dengan kondisi pasien, bisa tergantung dari faktor usia pasien juga. Pertanyaan berikutnya dok, jika dikombinasikan dengan EBD, Energy Based Device, apakah Playjuv diberikan same day pada hari yang sama atau menunggu 3 minggu? Bisa same day, tapi gunakan EBD terlebih dahulu. EBD gunakan terlebih dahulu, setelah EBD selesai baru gunakan kolagen stimulator. Tapi bila dokter menggunakan kolagen stimulator terlebih dahulu, dokter harus menunda setidaknya 1 bulan, 3 sampai 4 minggu, baru kerjakan energy based device. Ya, jadi perlu dijeda juga dok, bisa duluan atau bisa di akhir untuk pengerjaannya dok. Kemudian pertanyaan berikutnya dok, jika di mix dengan benang, apakah bisa di jalur yang sama dok? Biasanya kalau untuk kombinasi benang saya lihat tergantung tujuan. Kalau saya gunakan kolagen stimulator untuk skin booster, saya tentu biasanya kerjakan benang terlebih dahulu di subkutan. Kemudian saya gunakan eh, kolagen stimulator untuk skin booster. Tapi bila dokter menggunakan untuk volumizing, biasanya sebaiknya diberi jeda 2 minggu terlebih dahulu. Tergantung kalau lemaknya udah turun, saya biasanya pakai benang terlebih dahulu untuk mengangkat lemak ke reposisi lemak. Kemudian setelah itu, setelah reposisi lemak 2 minggu kemudian saya lihat mungkin jumlah kolagen stimulatornya tidak perlu sebanyak sebelum diangkat. Seperti itu. Baik. Pertanyaan berikutnya, Dok. Mungkin di luar dari area yang kita bahas malam ini, tetapi jika disuntik pening di area pipi, jika terlalu medial, apakah bisa membuat resiko pipi jadi lebih berat sehingga smile line makin kelihatan? Kalau untuk pengenceran volumizing tentu ada area yang tidak boleh disuntikan. Jadi misalnya area di samping di atas, di bagian atas dari nasolabial ini area yang tidak boleh disuntikan. Karena kalau umpama ketika Anda
bergerak dinamis tentu akan menjadi kelihatan. Tapi memang ini jauh lebih aman dibandingkan filler hyaluronic acid tentunya. Nah, untuk mid phase, saya nggak mau jawab sekarang karena kita akan siapkan webinar berikut di bulan depan untuk mid phase. Eh, jadi harap bersabar. 2 minggu lagi ada webinar untuk mesin. Bulan depan kita akan lanjutkan dengan webinar untuk mid phase. Baik. Pertanyaan berikutnya, Dok. Eh, apakah ada komplikasi atau efek samping tertentu dengan injeksi PLLA ini, Dok? Mungkin tadi udah dibahas ya, Dok. Ya, jadi buat Dokter Mega saya jawab khusus untuk yang paling ringan adalah tentu memar kalau kena pembuluh darah, kemudian bengkak ringan 1-2 hari di awal. Biasanya cukup dengan kompres es, tetapi sekali lagi sangat tergantung dari teknik injeksi. Kalau injektornya gegabah, tentu bisa saja masuk ke pembuluh darah, merobek ke pembuluh darah, menyebabkan nekrosis, bahkan kebutaan. Perlu diingat ada kasus serupa yang cukup menghebohkan di Singapura, di Indonesia juga. PDLLA disuntikan di area dahi, daerah hidung, itu menyebabkan kebutaan 2 mata. Nah, jadi tentu ini penting sekali workshop pelatihan untuk menyuntikkan kolagen stimulator yang aman. Memang kelihatannya sederhana, tetapi sangat tergantung dari teknik injeksi tersebut. Baik. Terima kasih, Dok. Eh, tadi merupakan pertanyaan terakhir, Dok, untuk webinar kita malam hari ini. Baik, terima kasih banyak Dokter Jonathan untuk pemaparannya malam ini. Semoga akan bermanfaat untuk praktek-praktek dokter di klinik. Dan untuk dokter-dokter peserta webinar pada malam hari ini, jangan lupa kita mengadakan workshop di Medan tanggal 3 dan 4 Juni dan kemudian di Jakarta untuk area Jabodetabek tanggal 15 Juni kita mengadakan workshop. Bagi dokter-dokter yang berminat ikut bisa mendaftarkan melalui PS pada area dokter. Kemudian di tanggal 9 Juni kita akan mengadakan webinar tadi tentang eh, mesin, yaitu mesin berbasis DPL. Bagi dokter yang berminat bisa mendaftarkan di PS pada area dokter. Baik dok, terima kasih banyak untuk kehadirannya pada malam hari ini pada webinar kita. Kita berharap semoga bermanfaat untuk praktik dokter semuanya di klinik. Akhir kata, kami dari Berno Estetik mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran dokter dan sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya. Terima kasih dan selamat malam. Salam sehat.